Oke, Halo, jadi Romo. oke, Yakobus dan kawan-kawan semua selamat malam kembali. Selamat bertemu lagi. Eh, yang pertama mari kita satukan doa juga. Ingat kita punya pemimpin gembala utama di atas dunia ini, Vicarius Christi, wakil Kristus yang dia percayakan untuk mengembalakan kita di dalam Yohanes 21:15-17. Baca dulu itu, lalu kita doakan untuk Paus Fransiskus. Deo tolong. Yohanes Ya, 21:15-17. Yohanes 21, 15-17. 15, 17. Oke. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihani aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Allah Bapa dalam surga, Engkau telah mempercayakan Santo Petrus dan dalam suksesinya sampai kepada Fransiskus. Di dalam kondisi dan situasi kesehatannya, kami mohon curahan rahmat-Mu, penyembuhan-Mu, kekuatan-Mu, agar disembuhkan. Dan seperti Bunda Maria, kami hanya mengatakan, dia juga hamba Tuhan, terjadilah padanya menurut kehendak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Yakobus, ada kamu mau buat pengantar atau bagaimana? Langsung atau bagaimana? Silakan Romo, langsung saja. Tadi kan Hmm. prolog sudah sama Om Dio. Om Dewo, oke, minta maaf Dewo ya. Saya lupa bahwa Dewo sudah buat pengantar. Tema antara sedikit berat dan tidak berat ya teman-teman. Jadi mari tapi kita berjuang pelan-pelan lah untuk memahami itu. Sebenarnya tema ini saya sudah siapkan lama. Ada kelompok yang minta pada saat sudah ditentukan waktu itu, tahu-tahu saya miskomunikasi ya dan saya tidak tidak diberi kesempatan untuk menyiapkan untuk memberikan sedikit masukan tentang tulip pada saat itu. Tetapi kemarin kemarin ngomong-ngomong sama Deo dan Om Jimmy, dia bilang, selama ini kan kita pikir semua tulip nih. Ini pendeta-pendeta yang muncul di TikTok, tulip lah, gabung antara predestinasi dan Luther punya lah, bingung kan? Nggak tahu mau ikut yang mana sekarang. Karena itu ada gejala bahwa ketika kita bertanya, dari denominasi manakah kalian? Susah untuk mereka menjawab. Berapa kali kita berhadapan dengan situasi seperti ini? Kalau kita tanya, kalau kita tanya dari denominasi mana, mereka sedikit tertutup untuk mengatakan yang benar. Berapa kali? Ayo, teman-teman yang di room-room itu. Kali-kali Romo. Sering kali, Om. Sering kali. Kali Romo. Susah mengatakan yang benar ya. Mereka dari Malam Romo. denominasi. Malam, mantap. Diana Kurniawati Setiawan. Jadi Ya, memang susah. Nggak tahu ada alasan apa tidak mau mengatakan dari denominasi mana. Pelan-pelan dulu teman-teman. Kira-kira alasan apa? Mungkin Bingung Romo karena sedikit. nggak ada pengajaran yang tepat dan Oke, pasti bingung. yang bisa Nggak ada mewakilkan. pengajaran yang tepat. Ada lagi teman-teman. Menutupi kebohongannya Romo. Menutupi Menutupi sesuatu yang tersembunyi di sana. Nggak percaya diri dengan imannya. Oke, nggak percaya ya. Nggak percaya diri dengan imannya.
Karena Sola itu Scriptura. sola scriptura, Mereka berhak. relativisme banyak. Ada tuh Elian Miron posting bahwa dia undang semua guru-guru yang ada di situ. Dalam Estraforo, Bintaro ya, siapa yang dari Goi itu. Daniel. Lihat posting. Daniel Nanti Biantoro. Daniel Biantoro. buat kuliah pembicara juga salah satu pembicara utama Elian Miron. Saya bilang ini ahli apa dia yang bicara nih? Makanya pokoknya sekarang berjuang untuk sesuatu seperti itu. Atau yang debat terakhir dengan Hengki yang selalu framing, yang selalu atomin, yang selalu ajak Roma Patris debat, selalu katakan bahwa Katolik takut debat, ternyata pergi tanpa apa ya, tanpa alasan yang jelas, karena sibuk lah, di apalah. Jadi seperti itulah. Jadi saya tidak tahu pendasaran seperti apa. Mereka kurang percaya diri tadi, Om Luki atau Om Loro yang katakan bahwa untuk mengatakan mereka dari mana. Ingat bahwa saudara dan saudariku yang terkasih, kita harus tahu dari mana kita berasal supaya tahu kemana kita akan sampai. Secara jelas bahwa gereja kekatolikan berasal dari Kristus dan kita tahu kembali kepada Dia. Dan kembali kepada Dia, maka kita harus tahu tujuan kita. Dan bagaimana kita harus tahu tujuan kita? Kita harus mengikuti tujuan para rasul kita dulu. Ikutilah tujuan saya. Deo bantu dulu dengan 2 Timotius 3 ayat 10. Atau Lili atau siapa teman-teman di sini. 2 Timotius 3 ayat 10. Saya aja, Rom. Lili lagi sedang sakit, Rom. Ya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ada 7 hal di situ kalau kita hitung baik-baik. Yang pertama, engkau harus ikut apa? Refleksi singkat sebelum masuk ke tulip ya teman-teman. Engkau harus ikut siapa? Deo. Apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius? Ajaran Romo yang pertama. Yang pertama Yakobus, ikutilah ajaranku. Paulus ajar apa? Predestinasi, double predestinasi. Paulus ajar hanya iman, tidak ada. Paulus ajar sola scriptura, di mana? Justru yang diajarkan oleh Paulus itu kita kembali kepada contoh kecil. 1 Korintus 15 ayat 1. Jangan dulu tutup itu ya. 1 Korintus 15 ayat 1. Apa yang harus kita hidup? 1 Korintus 15 ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Tidak yang kamu terima dan kamu teguh berdiri. Yang kamu terima ini saya terima dari siapa? 11 ayat 23 1 Korintus. Yang saya terima dari siapa? Yang kamu teguh berdiri ini, yang kamu terima ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Cukup. Cukup sampai situ. Kata poin, dia pakai paradosis, tradisi. Saya terima dari Tuhan, saya teruskan kepada kamu. Tetap teguh berdiri kepada apa yang kamu terima, kepada Injil yang saya ajarkan. Karena saya terima dari Tuhan. Contoh, Luther protes ke siapa? Protes ke Yakobus Arminio, protes yang 5 poin penting dari Yakobus. Ini ada Yakobus di sini, sementara kita sentuh Yakobus ya. Tahun 1610 ya, 1610, karena makanya kelahiran tulip itu adalah protes kepada Yakobus Arminio ya, dari seorang teolog dan dosen besar Protestan Belanda punya ya. Belum masuk ke sana sebenarnya. Karena itu yang pertama, ikutilah ajaranku. Timotius buat ajaran sendiri, Deutro? Tidak. Timotius setelah menerima pernyataan, buka mic-mu, karena engkau yang pegang tadi. Kembali kepada 2 Timotius tadi. Timotius setelah mendengarkan pernyataan dari Paulus, ikutilah ajaranku. Timotius buat ajaran sendiri? Tidak, Romo. Tidak. Yang kedua, ikutilah ajaranku. Yang kedua, ikutilah apa? Cara hidupku. Apa cara hidupnya Paulus? Libat, 1. Cara hidup kedua, imam.
Paulus. Ingat Roma 15:16 yang kemarin blunder sendiri yang Hengki itu. Hengki apa itu? Yang Hengki apa sama? Hengki Dano Hengki namanya. Danu blunder sendiri. Blunder dengan kitab sendiri, kitab suci ya, terjemahan Protestan TB2 itu, blunder sendiri. Dia bilang itu Katolik, ini apa? Itu terjemahan Katolik, ditunjuk ini lain loh, bukan Katolik loh, ini lain loh. Jadi seperti itu. Jadi cara hidupnya Paulus seperti apa? Pewarta, imam, apalagi rasul, apalagi pengajar, apalagi. Tetapi ingat ajaran tadi, satu gereja, satu tubuh, satu pembaptisan, satu apa lagi? Satu iman. Kenapa tidak ikut? Setelah ajaranku, cara hidupku apa lagi? Pendirianku. Pendiriannya Paulus seperti apa? Apakah dia setelah dia berdebat dengan Petrus, dia dirikan sendiri gereja? Tidak. Justru dia pergi kunjung lagi Petrus untuk menyerahkan seluruh suratnya. Pendiriannya seperti itu. Kalau Yesus bilang satu gereja, ya satu gereja. Pendirianku seperti itu. Paulus tuh kalau mau jadi Protestan, Protestan pertama itu Paulus loh. Kalau kita mau analisa. Tapi tidak. Paulus bilang satu gereja, satu tubuh. Ini pendirian dia, bukan pendirian dari orang dia yang 60.000 itu. Yang keempat, Imanku. imanku. Berapa iman yang ditulis oleh Paulus dalam Efesus 4:4-6? Berapa? 3, 10, 60.000? Satu Berapa Romo. iman? Satu. Imanku hanya satu. Apalagi yang kelima? Ya. Kesabaranku. Kesabaranku. Yang kelima kesabaranku. Tujuanku sudah tadi, belum? Belum, Romo. Oke, kesabaranku. Bagaimana Paulus berhadapan dengan orang Yahudi. Harus pergi 3 sabat berturut-turut dalam kisah 17. Sabar banget sih. Paulus tuh berhadapan dengan ini loh, saya ahli kitab suci, kamu orang Yahudi, kamu kenal saya bahwa saya murid Gamaliel. Di sana 3 hari berturut-turut, 3 sabat berturut-turut berdebat. Yang Protestan bilang ini loh 3 sabat berturut-turut itu dia pergi beribadah. Tidak, di situ dikatakan dia pergi berdiskusi dan berdebat dengan orang Yahudi. Lucu kan? Protestan ini pokoknya copot-comot saja. Minta maaf yang kalau ada Protestan masuk di room ini. Oke, apalagi kesabaranku, sabar banget sih, disiksa. Kalau kita mau analisa berapa luka yang diterima, berapa cambuk yang diterima, kalau kita analisa, buset, Paulus ini sabar banget ya. Oke, lanjut. Kasihku. Kasihku, ingat, kalau Paulus bilang kasihku, kasih itu lebih besar dari apa? Dari iman. Sanding dulu 1 Korintus 13 ayat 2. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Semua denominasi lawan Paulus. Paulus bilang, walaupun aku punya iman yang sempurna untuk pindahkan gunung, tetapi kalau aku tidak punya kasih, aku tidak berguna sama sekali. Protestan bilang, tidak, hanya iman. Lucu kan? Menentang sendiri Paulus. Dan ketika bilang, kamu harus ikut, Timoteus, kamu harus ikut kasihku. Definisi kasih ayat 4 selanjutnya. 2 ayat cukup. Ayat 4. Ya, yang di Korintus ya, Romo? Ya sama tadi. Tadi kan ayat Ya, 2, ya. sekarang ayat 4 ke bawahnya. Ya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Langsung ke ayat 13. Itu definisi kasih. Kamu harus ikut ini. Kasih yang menurut saya itu seperti ini. Ini panjang banget ya. Kamu harus ikut itu. Dan dia simpulkan dalam ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah ialah kasih. Karena itu
Injil Yesus, karena begitu besar kasihnya kepada dunia, Allah mengutus anaknya agar semua diselamatkan dalam pengertian ini. Paulus sendiri, karena kasih ini Allah menghendaki semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Kok Calvin, kamu tantang sendiri Paulus ketika keselamatan Paulus bilang Allah menghendaki semua orang selamat, kamu bilang keselamatan tuh hanya untuk kelompok khusus. Kamu hanya bilang redension atau keselamatan terbatas pada kelompok tertentu. Kamu bilang mengikuti orang kudus dalam pengertian itu yang terakhir ya. Pengitu artinya semua orang tidak bisa jatuh lagi dalam dosa kalau sudah dikuduskan. Ternyata masih jatuh lagi dari dalam dosa. Contohnya Ibrani 10:26. Kalau kamu sengaja berbuat dosa, tidak ada lagi korban penghapus berikut. Tetapi Calvin Paulus, tidak mungkin kalau orang sudah dikatakan jadi orang kudus tidak berdosa lagi. Siapa bilang? Jadi jadi itu. Oke, sekarang setelah kasihku kamu harus ikut, apa lagi yang kamu harus ikut? Yang ketujuh yang Ya, ketekunanku. ketekunanku, tekun banget sih Paulus ya. Apa lagi? Sudah, Romo. Sudah selesai. Jadi saudara-saudariku, inilah doktrin ikut. Setelah kalian ikut semua itu, setelah kalian belajar semuanya itu, kamu harus waspada terhadap apa yang kamu ajarkan, terhadap doktrin yang kamu ajarkan. 1 Timotius 4:16. 1 Timotius 4:16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi bukan hanya iman yang menyelamatkan. Sekarang Paulus tekankan doktrin, pengajaranmu itu bisa menyelamatkan engkau dan semua orang yang mendengarkannya. Tetapi ingat, setia kepada ajaranku, setia kepada cara hidupku, setia kepada kesabaranku, setia kepada tujuanku, setia kepada kasihku, setia dalam semuanya itu. Dan awasilah ajaranmu, doktrinmu. Kenapa? Karena dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkannya. Jadi, siapa yang mengawasi Calvin? Siapa yang mengawasi pengajaran Luther? Siapa yang mengawasi pengajaran Adventista? Siapa yang mengawasi pengajaran Pentekostas, Unisitarian? Siapa yang mengawasi? Tidak ada, Romo. Semua jadi pengawas masing-masing ya. Yakobus dan kawan-kawan. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita jujur dengan apa yang kita ajarkan. Karena tidak ada magisterium yang menjadi tolak ukur, kontrol, dan awas, maka semua orang tafsir masing-masing, ajar masing-masing. Calvin protes kepada Luther, protes kepada Yakobus Arminius tentang 5 hal itu. Dia apa yang namanya kontradiksi, artinya menolak, membuatkan kontra di dalam doktrinnya terhadap apa yang ditulis oleh teolog Protestan Yakobus Armenio 1610 di Belanda, maka dia tentang itu dia buat tulip dalam pengertian itu. Jadi sebenarnya itu protes, tulip itu lahir dari protes di atas protes yang Protestan. Makanya tadi saya bilang saudara-saudariku, kalau kita tahu dari mana kita datang, kita tahu kemana kita pergi. Tujuan kita ditentukan oleh dari mana kita datang. Kalau datang dari protes, maka tujuan tetap jadi protes sampai kapan. Kalau datang dari kekatolikan, hanya satu, tujuan pun hanya satu. Tetapi ini yang saya maksudkan saudara-saudariku yang terkasih, hati-hati dengan ajaran seperti ini. Siapa yang bertanggung jawab di hadapan Allah ketika nanti seperti tadi kata Paulus kepada Timotius, awasilah ajaranmu. Kenapa? Karena dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu sendiri, engkau sendiri, dan orang-orang yang mendengarkannya. Itu hati-hati loh. Karena tidak ada kontrol magisterium di sini, semua orang jadi magisterium. Karena itu ketika debat terakhir diskusi terakhir dengan Hengki yang kemarin dulu ya, saya tanya dulu,
engkau punya alasan ini apalah opini argumen pribadi ataukah interpretasimu adalah interpretasi denominasi. Dia takut di situ. Dia bilang tidak, ini argumen saya pribadi. Kalau begitu sudah. Kalau itu argumen subjektivisme saya percaya. Tetapi kalau engkau datang atas nama gereja, gerejamu atau denominasimu itu sudah beda. Dia takut pakai atas nama denominasinya. Kenapa? Karena tafsir suka-suka, tafsir sendiri-sendiri. Oke, setelah dia bilang tidak, ini kita berdialog. Kamu suka framing sekarang berdialog lebih, tapi tidak apalah, kita sabar terhadap mereka semua. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, mari. Setelah introduksi singkat ini, semoga dalam kurang 1 jam selesai ya. Setelah itu diskusi, saya mau bagi dulu sedikit tentang tulip. Selamat datang ke tema ini karena penting sekali saudara-saudariku yang terkasih, karena kita siapa yang ajar mereka, tidak ada magisterium yang kontrol semua pengajaran, semua orang jadi magisteriumnya sendiri masing-masing, maka terjadilah seperti yang terjadi. Begitu banyak denominasi yang ada di muka bumi ini. Nah, mari, walaupun judul yang diberikan oleh oleh apa ya, flyer itu keras banget ya, runtukan tulip. Tapi sebenarnya kalau kita mau dari poin penting yang telah kita katakan di atas, memang sudah hancur ya. Kenapa? Karena yang pertama, Calvinisme atau Lutheran mengikuti ajaran Luther dan Calvin, bukan Yesus punya. Ini jadi persoalan. Sedangkan Paulus katakan kepada uskup Timoteus, ikutilah ajaranku. Lalu Paulus bilang, yang saya ajarkan adalah yang saya terima dari Tuhan. Ini jadi persoalan. Luther terima dari siapa? Calvin terima dari siapa? Protes ke siapa? Oke, mari kita menjawab dengan Alkitab tentang Calvinisme ini, terutama dengan tulip. Ini kira-kira seperti ini, saudara-saudariku yang terkasih. 5 dari pernyataan tulip seperti ini ya. Yakobus, engkau bisa baca dalam bahasa Indonesia lah, atau terjemahkanlah, terserahlah. Ini saya buat dalam Spanyol dan Inggris. Ya, mau. Yuk, dibaca satu-satu lah. Baca Inggrisnya Ya. atau langsung ke Indonesianya ya. Oh, baik-baik, mau baik, mau. Jadi, Bapak Ibu di layar sudah bisa dilihat kalau misalnya tulip itu adalah bagian atau singkatan dari beberapa doktrin. Ya, yang pertama adalah total gravity. Apa itu total gravity? Itu adalah artinya kebijakan total. Terus yang kemudian unconditional election. Artinya adalah eh, tidak ada pilihan ya Romo ya. Tidak ada pilihan. Tidak ada Manusia pilihan. tidak punya pilihan. Karena Allah yang memilih. Artinya di sini Iya, kehancuran tidak ada iman. kehendak bebas. Iman hancur di sini karena iman itu sebuah opsi. Menanggapi tawaran dari Allah itu dengan iman. Di sini Betul. seolah-olah Tuhan sendiri mengimani untuk manusia. Karena manusia tidak bisa memilih. Kan lucu. Nah, oke, lanjut. Baik. Yang pertama adalah total gravity, adalah kebijakan total, unconditional elections, artinya pilihan yang tanpa kondisi. Kemudian ada limited atonement, itu artinya penebusan dosa terbatas. Yang kemudian yang ketiga adalah irresistible grace, artinya rahmat yang tak tertahankan. Kemudian yang terakhir adalah perseverance of the saints, artinya itu adalah ketekunan orang-orang kudus. Oke, ini kira-kira tulip. Lalu pertanyaan kita, bagaimana tulip ini lahir? Ini penting ya teman-teman. Saya sejarah singkat saja. Um, Tulip itu hasil dari sebuah protes. Protes dari Jacobus Armenio, dosen dan teolog Belanda, 1610. Belanda. Dia omong tentang manusia punya free will. Walaupun manusia jatuh di dalam semua, karena dalam pengertian itu, tapi terbuka terhadap sebuah pilihan. Manusia punya kehendak bebas. Yang kedua, pilihan bersyarat. Ini penting sekali saudara-saudara. Engkau pilih tetapi engkau punya syarat untuk memenuhi pilihan itu.
Contoh nih, Yakobus, engkau pilih bekerja di sebuah perusahaan, engkau harus syaratnya, engkau harus taat semua aturan di situ atau enggak? Wajib, Romo. Wajib Wajib. menaati aturan. Kalau kita mau lihat analisa Yakobus Armenium sangat terbuka dan analisa yang sangat Katolik, ya, walaupun dia Protestan dalam pengertian ini ya, saudara-saudariku yang terkasih. Jadi nanti lihat saja nanti kontranya yang akan dibawakan oleh 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 Calvin. Ini penting. Penebusan universal. Kenapa dia bilang Tuhan datang untuk semua orang, seperti Katolik yang ajarkan. Sebenarnya analisa lebih kepada itu. Penebusan universal atau universal, redensiong universal, penebusan universal. Dan kita lihat nanti tulip melawan ini, tidak penebusan untuk kelompok terkecil yang dipilih seperti itu. Yang keempat, karya Roh Kudus dalam regenerasi terbatas. Saudara-saudariku yang terkasih, ini penting sekali. Tuhan memberikan kita hidup baru di dalam Roh. Nanti kita lihat di Titus atau di 2 5 ayat 17, hidup baru karya Roh Kudus dalam regenerasi terbatas. Artinya Roh Kudus mau memperbaharui engkau, tetapi itu juga menjadi free will, engkau terima untuk menerima Roh Kudus atau tidak. Contoh kecil, kalau Tuhan bilang, ini saya analisa saya, kalau Tuhan bilang, terimalah Roh Kudus, barang siapa dosanya diampuni. Bagaimana karya Roh Kudus itu terjadi di dalam sakramen, contoh kecil, dalam sakramen rekonsiliasi, kalau engkau tidak mau datang untuk mengaku dosa. Dosa melawan Roh Kudus tidak diampuni ya karena tidak percaya ada sakramen rekonsiliasi, ada karya Roh Kudus di dalam sakramen rekonsiliasi. Yesus bilang, terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya akan diampuni. Ingat, dua hal saja di dalam regenerasi ini. Dalam karya Roh Kudus, di mana Allah menghambusi. Yang pertama kita temukan di dalam, contoh kecil. Di dalam Kejadian 2 ayat 6, Dew? Atau 7, Ya, ayat 6. ya. Kejadian 2 ayat 6. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi, dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke, apa yang dihembuskan Tuhan supaya manusia hidup? Nafas. Ruah, roh, nafas. Apa yang dihembus supaya nanti ada pembaruan hidup dalam roh? Apa yang dihembus Yesus? Yohanes 20:22. Yohanes 20:22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bagaimana kamu dapat hidup baru di dalam roh kalau kalian tidak pernah datang mengaku dosa? Dewe, Yakobus kawan-kawan. Kalau kamu nggak mau datang mengaku dosa, bagaimana Roh Kudus memberikan hidup baru, teman-teman? Jadi penting. Jadi kalau kita bongkar semua kitab suci, hanya 2 kali Allah menghembuskan. Yang pertama, menciptakan manusia. Yang kedua, menjadikan ciptaan baru di dalam Roh Kudus. 2 kali saja Allah menghembuskan roh. Kejadian 2:6 dan Yohanes 20:22. Yang pertama, menghembus supaya konsekuensi ayat 7, supaya manusia hidup. Yang kedua, menghembus supaya diampuni dosanya dan mendapatkan hidup baru dalam roh sebagai ciptaan baru supaya jadi generasi baru. Makanya ini penting karya Roh Kudus dalam regenerasi terbatas. Ini penting ya saudara-saudariku yang ide-ide sangat Katolik dalam seperti ini, walaupun penjelasannya tidak terlalu Katolik tetapi bagus. Dia punya pernyataan karya Roh Kudus dalam regenerasi terbatas. Kalau kamu gak mau datang untuk mengaku dosa, bagaimana Roh Kudus bekerja kepadamu dan memberikan engkau sebagai ciptaan baru? Karena kalau ciptaan baru kan tanpa dosa, polos. Ini yang kesadaran Katolik, tolong, sakramen penting sekali, sakramen penghapusan dosa, pengampunan dosa, rekonsiliasi. Bukan untuk imam, untuk kita semua. Bukan untuk mama-mama yang ke sana,
yang mengaku dosa, tapi untuk kita semua. Ada sarana seperti ini, kenapa tidak pakai? Oke, yang kelima, jatuhnya rahmat atau berdosa. Ini opsi penting sekali dari Yakobus Armenio. Dia bilang, oh, jatuhnya rahmat atau berdosa. Kita semua berdosa. Tetapi bagaimana kita berjuang untuk keluar dari sana? Sedangkan Calvin akan menentang semua 5 poin yang dikatakan oleh Yakobus Ya, Armenio. Teman-teman nanti belum. kalian bisa Google, kalian bisa nanti buka lagi untuk melihat Besok lagi. bagaimana. Ini hanya pendasaran di mana eh, di mana proses untuk sampai ke tulip. Ya teman-teman, saya tidak mau banyak konsentrasi di sini karena konsentrasinya ada di sana. Oke, pertanyaan sekarang untuk kita semua. Tentang iman yang menyelamatkan. Pertanyaan saya, apakah itu diberikan oleh Tuhan iman itu? Atau iman itu adalah tanggapan manusia terhadap undangan Tuhan? Ayo teman-teman. Nanti ada perbedaan antara penebusan dan keselamatan. Dev. Tanggapan Romo. Iya, itu tanggapan manusia terhadap undangan Tuhan. Redension itu urusannya Tuhan, penebusan Tuhan. Tetapi manusia menanggapinya dengan keselamatan. Keselamatan artinya salvation atau keselamatan artinya manusia iman, penting sekali dalam keselamatan. Bagaimana manusia berjuang supaya bisa ada dan menjadi bagian dari penebusan. Ini yang tidak dimengerti. Makanya kalau kita baca, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita baca 1 Timotius 2 ayat 4 sampai 6. 1 Timotius 2 ayat 4 sampai dengan 6. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Oke, Karena Allah itu Esa. tahan dulu pelan-pelan. Di sini penting sekali saudara-saudaraku yang terkasih dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Siapa yang memberikan pengetahuan akan kebenaran itu kalau kita tidak mau berjuang? Siapa yang akan memberikan kita pengetahuan kebenaran itu? Ini penting saudara-saudaraku. Masa sih Tuhan datang dan turunkan kebenaran itu atau kita harus mencari kebenaran? Ini opsi untuk kita. Kamu mau selamat, jangan selamat bodoh dong. Kamu tahu substansi dari keselamatan yang penebusan ditawarkan oleh Tuhan itu, kamu tanggapi dengan apa? Kalau tidak ada iman di sini, bagaimana dia mau mencari kebenaran? Ini penting. Oke, Deo, lanjut sedikit. Panas ya mejanya. Komputer jadi Karena panas. Oke, Allah itu Esa, ya. Karena Allah itu Esa. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Cek. Oke, ini yang nanti ayat ini adalah adalah komplikasi untuk mereka. Tapi lanjut dulu. Lanjut. Tadi engkau baca ayat 5, lanjut dulu. Deo. Halo? Halo, halo? Sorry Romo, sorry. Oke. Saya dari ulang dari 5 ya Romo ya. Dari 5. Lanjut ya. Ya. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu Lanjut. kesaksian pada waktu yang ditentukan. Oke, lanjut. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan Oke, ini benar. kalau begitu Paulus tidak usah lagi. Jadi sudah ada perantara satu-satunya Yesus, omong langsung dengan Yesus. Tidak perlu tentukan Paulus sebagai pemerintah, toh. Nanti sebentar ada diajak, marilah kita melambungkan doa satu sama lain. Kalau begitu semua orang bisa jadi intercesi loh untuk doa-doa. Lucu kan Protestan bacanya di ayat 5, tapi tidak mau baca ayat ke belakangnya. Oke, lanjut dulu. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta.
dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Lanjut deh. Sampai 10. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang. Jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Oke. Perbuatan baik adalah pakaian kekristenan ya teman-teman. Ingat itu. Karena dari pakaianmu engkau bisa bersinar di dalam pengertian. Saya tidak mau sampai di situ. Saya mau katakan bahwa di sini di ayat 5 Paulus omong tentang satu-satunya mediator antara Yesus, antara Allah dan manusia adalah Yesus Kristus manusia. Tapi di bawah dia bilang tentang dia yang dipercayakan dan yang dia bilang, marilah setiap orang memanjatkan doa satu sama lain. Artinya mereka baca ayat 5 lupa bahwa di bawah Paulus bilang marilah kita saling berdoa. Memanjatkan ke surga, memanjatkan doa kita kepada Allah satu sama lain, perempuan atau laki-laki dalam pengertian ini. Jadi, saudara-saudara, iman adalah tanggapan manusia terhadap panggilan Allah. Tanggapan manusia terhadap penebusan Allah. Jadi saya pikir nanti ada cecok di yang pertama ini yang akan kita temukan di kondisinya Calvin. Karena itu saudara dan saudariku, di sini dari pemahaman ajaran atau apa yang ditulis 5 poin yang ditulis oleh Yakobus Armenio itu dia lawan kebejatan total. Ketika Armenio bilang free will ada di situ. Dia bilang kebejatan total. Dan dia ambil Kejadian 2, 16, 17. Manusia sudah bejat total, sudah berdosa, tidak bisa buat apa lagi. Oke. Kejadian 12, 16 sampai dengan 17. 2, 16, 17. Ya. Ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Oke, ketika engkau memakannya, pastilah engkau mati. Upah dari dosa, mati. Dan apa yang terjadi? Kita bisa lihat nanti bab 3, bab 4 teman-teman. Nanti mereka diusir dari Firdaus dan semuanya itu. Karena itu Calvin bilang, tidak ada lagi free will. Kasihan dong ya. Yakobus teman-teman, ibu-ibu yang dari sini. Apa rasanya ketika free will kita, kehendak bebas kita dicabut? Seperti di penjara ya. Di penjara pun masih ada hak bernapas ya. Seperti jadi zombie. Iya, zombie. Di penjara pun masih punya hak free will untuk telepon keluarga atau tidak? Masih. Ya, kalau di sini memasang posisi bahwa manusia itu sangat bejat. Kondisi dosa yang mengerikan. Bahwa kondisi ini tidak memungkinkan manusia untuk bahkan dapat mencari Tuhan. Karena itu menentang apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Timoteus 2 ayat 1 Timoteus 2 ayat 4 tadi. Tuhan menghendaki semua orang selamat dan orang ini bisa sampai mencari kebenaran. Di sini menghapus total bahwa manusia bisa mengenal Allah. Bahwa manusia bisa mengenal Allah. Bahwa kita mengenal Allah dengan cara apa? Dengan menjalankan kehendaknya. Deu 1 Yakobus 2 ayat 3. Bagaimana 1 isinya? Yakobus 2 ayat 3. Bagaimana tahu supaya kita tahu bahwa orang itu mengenal Allah? Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 3. Tidak, 1 Yohanes 2 ayat 3. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu
jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Di sini manusia tidak, karena sudah bejat total, tidak bisa lagi menuruti perintahnya siapa? Perintah Allah. Perintah Allah. Perintah Allah. Manusia tidak bisa lagi berusaha supaya jadi kudus karena sudah bejat Total. total. Ibrani 12:14. Manusia tidak bisa lagi mencapai kekudusan. Karena apa? Karena sudah bejat total. Tetapi ingat bahwa hanya dengan kekudusan seseorang bisa melihat Allah. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua Tidak bisa orang. berusaha lagi. Dew, tidak bisa berusaha lagi. Kita sudah bejat total. Buat apa berusaha lagi? Berarti hapus semua kitab suci yang mengajarkan kita berusaha, berusaha, berusaha. Tidak bisa lagi, kita sudah bejat total. Free will tidak ada lagi. Tidak ada lagi usaha dari kita. Sedangkan barusan kita dengar dari surat ini, silakan, Dew. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Hancur total. Kita sudah hancur total. Tidak lagi ngapain mengejar kekudusan. Kita sudah bejat total dong. Tidak lagi, sebab itu tidak bisa lagi mencari kebenaran seperti apa. Tidak lagi berusaha supaya jadi kudus. Sedang jadilah kudus. Berbelas kasih seperti Allah Bapa berbelas kasih. Kudus. Jadi berjuang jadi kudus seperti Allah adalah kudus. Berjuanglah masuk melalui pintu yang sempit. Kebejatan total bilang tidak usah lagi. Manusia sudah bejat total. Manusia tidak bisa buat apa-apa lagi. Kesian kan? Sangat kesian. Walaupun dia nanti menawarkan tentang regenerasi di dalam Roh Kudus. Kelahiran. Manusia harus lahir baru lagi. Nggak tahu, sudah bilang bejat total. Di bawah dia bilang manusia harus lahir lagi dalam roh. Tapi tidak ingat bahwa kelahiran baru dalam roh itu tadi yang kita sudah sentuh di dalam Yohanes tadi. Oke, jadi teman-teman, apa rasanya seorang anak di rumah kalau ayah dan ibunya katakan begini, anakku sudah bejat total, kamu tidak bisa buat apa-apa lagi. Apa perasaan anakmu, ibu-ibu? Halo? Apa rasanya Merasa, ketika kita dikatakan sudah bejat total? Tidak bisa merasa diri berjuang tidak lagi. berguna. Merasa diri Tidak tidak berguna berguna. lagi. Tidak lagi. Buat apa lagi perjuangan kita? Sudah bejat total. Merasa, ya sudahlah. Sudahlah. Oke, kata. Ya, sudahlah. Oke, teman-teman. Ini semua ayat. Mereka pakai pendasaran bahwa Roma 3:23, teman-teman sudah pernah baca. Eh, Cari ayat yang kita belum baca ya. Deo, Efesus 2:1-3. Roma 3:23 juga belum dibaca, tapi kita baca lagi. Oke. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ngapain? Sudah hilang kemuliaan Allah dari ciptaan nenek moyang kita Adam dan Hawa. Ngapain? Sudah berbuat dosa, sudah diusir dari surga, dari Firdaus dan semuanya. Kita sudah kehilangan apa? Kudusan Kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah. dan Allah. Lucunya di sini ayat 28-nya bahwa Luther bilang iman menanggapi panggilan untuk selamat. Lucu. Kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Buat apa lagi itu hancur? Jadi Calvin lawan Yakobus, bukan Yakobus di sini, lapis ajarannya Luther, pokoknya rame lah di sini. Oke, lucu. Oke. Yang pertama dia sudah bilang kita kehilangan keselamatan. Kita sudah baca total. Sudah hancur kita. Ngapain? Dia pakai ayat ini. Lalu ayat 28-nya Luther bilang kita menanggapi itu dengan kasih karunia, oleh kasih karunia, oleh iman, hanya karena iman dan bukan perbuatan hukum Taurat. Ini lucu di sini. Ini antara cecok antara Calvin juga dan Luther di sini. Oke, Dew, ayat 28-nya. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Oke, di sini cocoknya begini. Luther bilang kita berjuang dengan iman, hanya iman. Tetapi Calvin bilang karena manusia sudah bejat total,
Jadi iman itu ditaruh oleh Allah. Lucu. Pokoknya hancur ajaran manusia ini. Oke, Roma 6:23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Manusia sudah berdosa, tidak bisa lagi, hanya menantikan kasih karunia dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Tidak lagi berjuang, hanya ini lucunya di sini. Nanti Ibrani 10:26 menjawab. Kalau kita sengaja berbuat dosa, berarti di sini dari free will kita berjuang untuk hidup kudus, tidak berdosa. Tetapi kadang karena free will kita jatuh dalam dosa. Menurut Calvin, manusia tidak bisa lagi berjuang karena sudah bejat total. Tetapi apa kata Ibrani? Apa kata Paulus sendiri di dalam Ibrani 10:26? Apa kata Paulus? Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapus dosa itu. Melainkan? Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Artinya Lisa ini, ketika kita menerima Yesus dalam pembaptisan contoh, berarti kita sudah bebas dari dosa asal. Dalam pengertian ini, kalau kita tidak mau jaga kekudusan ini, dan ketika kita sengaja berbuat dosa, maka tidak ada lagi korban penghapus berikut, penghapusan dosa berikut. Sedangkan Calvin sudah katakan bahwa dari semulanya kita sudah bejat. Karena itu tidak ada lagi usaha untuk bertobat. Tidak akan lagi, engkau tunggu saja. Karena sudah bejat. Sudah rusak total. Buat apa lagi berjuang? Oke. Lanjut, Efesus 2:1-3. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Tetapi ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Di sini saudara menutup kemungkinan tidak bisa menjadi lagi seorang yang mampu untuk bertobat. Karena dia menutup kemungkinan bahwa manusia bisa berjuang untuk sesuatu. Itu seperti ini. Penebusan itu seperti Tuhan beri kita cek. Contoh kecil ya, Mas Loro. Tuhan beri cek. Tetapi apa yang dibuat oleh Mas Loro terhadap cek itu? Apa yang kamu harus buat supaya uangmu ada di tangan? Apa yang kamu harus buat dengan cek? Kamu harus pergi kemana? Cek, saya harus ke bank, sesuai Kamu harus bersuara. jatuh temponya. Iya. Dengan membawa identitas sesuai tertulis di cek tersebut. Penebusan itu adalah cek yang Tuhan beri. Tetapi engkau harus pergi ke bank supaya uangnya dapat. Jadi engkau harus berjuang. Enak-enak saja ini, Tuhan sudah mati untuk kita semua. Hanya kasih cek, sudah pergi ke sana untuk tukar, tidak mau. Itu contoh seperti Mas Loro lagi. Mas Loro jatuh di jurang atau di sumur yang dalam. Tuhan beri tali, penebusan. Apa yang harus dibuat oleh Mas Loro? Saya harus berusaha meraih tali tersebut. Pegang tali itu. Iya. Tetapi menurut Calvin, sudah rusak total manusia. Juga tidak bisa pegang tali itu. Ini ajaran-ajaran yang berbahaya loh, saudara-saudariku yang terkasih. Tuhan mau, dan kebebasan itu memerdekakan kamu. Dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Tuhan beri free will kepada siapa?
Yudas, yang akan kamu lakukan, lakukan itu. Tapi ingat, di situ opsi, kamu tuh rasul. Apa yang kamu harus lakukan karena kamu tuh pegang uang perbendaharaan, jadi bendahara di dalam 12 kelompok 12 itu. Yang harus kamu lakukan sebagai rasul, lakukanlah itu. Makanya Yesus bilang, apa yang kamu harus lakukan, lakukanlah itu. Tetapi apa yang dia buat? Free will-nya pergi jual Yesus dengan 30 mata uang. Ini loh, saudara dan saudariku yang terkasih. Dan ada opsi untuk bertobat. Ada opsi. Ini penting sekali ya. Deo, engkau sandingkan ke Matius 27 ayat berapa ya? Tentang bunuh dirinya, bunuh dirinya, bunuh dirinya, bunuh dirinya apa? Bunuh dirinya Yudas. Oh iya, sebentar. Halo? Matius 27, Matius 27. Halo? Iya, Romo, Deo? belum ada. Do- Iya, Romo. Ya, 27. Sudah? Ayat 5. 27 ya, ayat 5. Ayat 5. Iya. 3 sampai 5 kalau kita mau. Oke. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Oke, Lalu ia ingat mengembalikan. kata kunci. Ingat kata kunci ini. Ketika dia lihat bahwa Yesus yang dia jual itu sudah dihukum mati, apa yang dia buat? Lalu ia menyesal. Kata kunci. Walaupun Yudas ini yang kalau dalam pengertian Calvin sudah bobrok ya. Dalam pengertian Yudas menyesal setelah Tuhannya dibunuh, mati disalib. Lalu apa yang dia buat? Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Dia mengaku Tetapi atau tidak mengaku? Mengaku, Romo. Dia mengaku, tetapi setelah mengaku dia apa yang dia buat? Ini yang hati-hati loh. Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Apa yang dibuat setelah penyesalan? Kalau sebagai Rasul Kristus, setelah dia menyesal, dia pergi kemana sebenarnya? Bertobat. Teman-teman semua, kita semua Katolik. Setelah kita menyesal, setelah pergi mengaku, menyesal. Ini dia pergi mengaku kepada imam besar nih. Setelah melakukan, dia kembalikan uang itu. Tetapi apa yang harus kita buat? Ikuti Yesus atau pergi gantung diri? Ikut Yesus. Ikuti Yesus. Tapi apa yang dibuat oleh Yudas setelah dia menyesal dan mengaku? Dia pergi gantung diri. diri. Dia pergi gantung diri. Ini yang tidak boleh jadi Katolik. Menyesal lalu pergi gantung diri, ngapain? Oke, Deo lanjut. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Kita sandingkan sedikit. Ini satu-satunya ayat yang saya ambil. Begitu banyak ayat di Perjanjian Lama, tapi saya mau katakan bahwa ada satu ayat di sini. Yesekiel 33 Yesekiel 33, ayat 14-15. Yesekiel 33 ayat 14-15. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, kau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosa-dosanya, serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Penting sekali. Berarti manusia tidak rusak total. Manusia tidak bejat total. Masih ada opsi untuk kembali kepada Tuhan. Apa yang dibuat oleh orang Israel ketika mereka berdosa
Dew, Imamat 5 ayat 4. Apa yang dibuat oleh mereka ketika mereka berdosa? Imamat 5 ayat 4. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya, hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor, tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi, apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Apa yang dilakukan oleh Yudas? Dia pergi ke imam, dia tahu. Sebagai orang Yahudi, dia pergi kemana? Ke imam. Dan mengakui, menyesal dan mengakui apa yang dia buat. Orang Yahudi pun buat demikian. Ketika mereka berdosa, mereka pergi ke imam, membawa persembahan. Lanjut dulu bacanya. Dia. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dan domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan Oke, demikian, sekarang siapa yang mendengarkan pengakuan mereka dan siapa yang melakukan korban penghapusan dosa mereka? Ayo, siapa? Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Ayat 13. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian sudah, cukup, Dew. Sehingga dia menerima pengampunan. Apakah ada di sini usaha manusia, saudara dan saudariku yang terkasih? Apakah ada usaha manusia? Ada, Romo. Ada usaha manusia. Jadi manusia itu bejat total? Tidak, Romo. Apakah manusia tidak ada yang baik? Ada dong, Romo. Jadi inilah saudara dan saudariku yang terkasih. Lalu dia tawarkan begini. Melalui kelahiran baru dalam roh. Namanya regenerasi di dalam Roh Kudus. Oke, Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Ini kita cekik Calvin dengan pengakuan dosa. Pada waktu itu, dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Artinya, kelahiran dalam permandian dan pembaharuan oleh apa? Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus memperbarui kita supaya kita menjadi manusia baru dalam Tuhan? Manusia baru dalam Tuhan, ciptaan baru dalam Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ingat bahwa pembaharuan hidup baru, jadi ciptaan baru oleh kuasa apa? Roh Kudus. Oleh kuasa Roh Kudus, saudara dan saudariku yang terkasih. Dan 2 Korintus 5 ayat 17, supaya kita di dalam dia, di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru. Tetapi ciptaan baru ini dihasilkan oleh sebuah perjuangan untuk berdamai dengan siapa? Dengan Allah. Karena itu ayat 17 dijelaskan oleh apa yang harus kita lakukan ayat 18 selanjutnya. Dew, apa yang harus kita buat? Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kapan kita berdamai dengan Allah supaya menjadi ciptaan baru dan oleh pembaruan Roh Kudus? Kapan? Dew, kapan? Pembaptisan, pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Ini penting sekali saudara dan saudariku. Roh Kudus bekerja di sana. Karena itu Yohanes 20 tekankan kembali, kami adalah duta-duta
pendamaian itu. Seolah-olah Allah menasihati kamu melalui kami. Semuanya dari Allah yang melalui Yesus Kristus mendamaikan dunia dengan surga. Supaya kalian menjadi ciptaan baru, ayat 17 tadi. Tetapi melalui kami, karena kami dipercayakan sebagai minister, kemudian sebagai duta, utusan pendamaian itu. Kapan dia mempercayakan itu? Yohanes 20, 21, 23. Yohanes 20, 21 sampai dengan 23. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Manusia hancur total atau masih bisa berjuang untuk memperbaiki hidup, menerima pembaruan hidup di dalam Roh Kudus. Jadi regenerasi kelahiran baru dalam Roh tidak mau dijelaskan oleh Calvin. Mana regenerasi baru dalam kelahiran baru dalam Roh itu ternyata ujung-ujungnya ke rekonsiliasi, ke pendamaian dalam kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada para rasul. Terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Oke, teman-teman, selamat tinggal, kebejatan total. Sekarang pilihan tanpa syarat. Manusia diselamatkan karena Tuhan memilihnya dan bukan karena dia memiliki kondisi tertentu untuk menerimanya. Tuhan memilih siapa yang dia inginkan. Wow, beriman atau tidak beriman tidak penting lagi ya, karena Tuhan yang mau pilih. Engkau tidak punya pilihan. Free will sudah diangkat tadi karena kebejatan totalmu. Oke, dia pakai dalil Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Oke, sekarang saudara dan saudariku yang terkasih, dia pakai dalil Yohanes 15:16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Dia pakai juga dalil Efesus 2, Roma 8 ayat 29-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Lanjut. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Lanjut. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Haleluya. Kita sudah dipilih. Ternyata di sini dia mau katakan tentang berapa rasul yang sejak semula dia pilih. Karena itu, Petrus bilang begini, kalian tahu, sejak semula Allah sendiri memilih saya dari antara kalian. Masih ingat itu? Jadi kita harus kembali ke Markus 3:13 contohnya. Dia pilih orang yang dia ingin nih. Untuk apa dalam pengertian itu? Tapi kita mau coba menjawab uh, kondisi bahwa manusia tidak bisa memilih lagi. Hanya Allah yang bisa memilih kalian. Jadi kalian tidak bisa memilih untuk ikut Yesus. Sedangkan Yesus bilang barang siapa ingin menjadi muridku harus apa? Menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Kamu tidak ada lagi opsi untuk seperti ini. Ngapain lagi?
Tidak ada lagi kondisi untuk memilih, kamu hanya dipilih. Nah, kan kesian ya. Sebenarnya ini adalah dia ambil lebih menekankan kepada Roma 11 ya, Dew. Tapi nanti teman-teman bisa baca Roma 11 sendiri. Tapi kita jawab dengan Titus 2 ayat 11 dulu. Nanti Titus PR untuk 2 ayat kalian baca Roma 11 ya teman-teman. Oke. Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan berapa orang pilihan atau semua, Dew? Semua, Romo. Baca kembali. Semua manusia. Ya. Kalau Calvin masih hidup di sini, saya toki dia pun kepala. Baca baik-baik itu. Oh, bikin saya kaget. Lanjut. Baca kembali. Hanya berapa orang yang selamat? Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Berapa manusia? Orang pilihan saja? Semua. Semua. Jadi Roma 11 ini dia pakai satu ayat, satu dua ayat pertama. Tetapi Roma 11 juga menjawab ayat 32. Roma Calvin ini. 11 ayat 32. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Atas mereka semua atau hanya orang terpilih? Mereka semua, Romo. Mereka semua. Garis bawah kata semua. Kisah 17 ayat 30. Lucu si Calvin ini. Kisah Lawan sama 17 Yesus. ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Berapa yang harus bertobat? Semua. Oke, disatukan di dalam satu tubuh. Efesus 2. Dew, coba baca ayat 14-nya. Iya. Semua bangsa, semua yang bermusuhan, bayangkan semua bermusuhan disatukan di dalam satu tubuh. Oke. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Lanjut. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh, Di dalam berapa Allah, tubuh? satu tubuh, Mendamaikan semuanya di dalam satu gereja. dan di dalam gereja ini dia menyelamatkan. Efesus 5 ayat 23. Jadi mendamaikan semua di dalam gereja ya, di dalam satu tubuh itu gereja Kolose 1:18, dan dia mendamaikan semua dan memasukkan mereka di dalam satu tubuh ini, dan di dalam tubuh ini semua itu akan menerima apa? Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala gereja. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Tubuh artinya apa? Gereja. Berarti dia menyelamatkan apa? Menyelamatkan kita semua, Romo, umat. Iya, dia menyelamatkan gerejanya. Lalu gerejanya adalah tempat di mana semua yang bermusuhan direkonsiliasikan dan disatukan di dalam berapa tubuh? Berapa gereja? Satu, Romo. Satu. Selamat untuk semua orang. Tetapi bagaimana kita menanggapi keselamatan itu? Ini penting sekali. Roma 10, 11, 13. Roma 10, 11 sampai dengan 13. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab
Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Semua yang berseru kepada Tuhan. Semua yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tapi kita belum masuk ke penghakiman seperti apa ya, teman-teman. Kita masih pakai situasi. Berarti keselamatan untuk semua orang atau untuk orang yang terpilih saja? Deu, Ika, Orang-orang. kawan-kawan. Enak dong ya mereka. Calvin bilang, tidak, kita ini di Calvinista. Kita Calvinisme ini yang dipilih Tuhan untuk selamat. Markus 16, 15, 16. Markus 16 ayat 15 dan 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Oke, di sini Yesus tidak katakan pergilah dan katakanlah Injil kepada mereka yang setelah saya pilih saja. Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Pergi kepada orang yang terpilih atau bagaimana saja? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tidak. dan baptislah Menurut mereka. Calvin hanya orang yang terpilih. Pergilah Bangsa ke Jerman aja dong. segala bangsa dan apa? Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ayat 20, ajarkan semua. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, ajarkanlah mereka. Mereka ini orang terpilih atau seluruh bangsa? Oke, teman-teman. Mereka ini dalam ayat 20 ini adalah seluruh bangsa atau orang yang terpilih saja? Seluruh bangsa, Romo. Iya. Aduh, Calvin ini kalau ada di sini pasti ketok di kepala nih. Baca baik-baik. Lawan lagi Yesus, lawan semua rasul. Karena Saya iya, doktrin manusia mau seperti itu. Oke, teman-teman. Saya mau katakan begini. Oke, rangkuman. Bisa dibaca Loro atau Ika atau teman. Aduh, maaf ya. Ya, bisa Romo. Oke, silakan baca Bisa. satu orang. Iya. Orang yang diselamatkan bukan karena dia dipilih, tetapi karena dia menanggapi panggilan. Maksudnya di sini menanggapi panggilan Tuhan. Setelah diselamatkan, dia adalah bagian dari umat pilihan. Karena dia menjadi bagian dari umat pilihan. Tetapi bukan karena dia dipilih secara pribadi. Tuhan ingin semua orang datang kepada pertobatan. Oke, jangan lupa itu, teman-teman. Makanya tadi kalau Calvin ada di sini atau pengikut Calvin di sini kita ketok di kepala. Lihat Yesus omong begini. Oke, yang ketiga teman-teman. Aduh nyamuk ini. Penebusan terbatas. Ingat ini, karena tadi konsekuensi dari orang pilihan, maka penebusan pun terbatas. Kristus mati hanya bagi umat pilihan. Ini adalah ajaran Calvin yang paling jahat, paling bengkok, paling terdistorsi. Ini adalah bagian yang secara terang-terangan menyangkal kitab suci dan besarnya kasih Allah. Di mana memasang manusia sebagai Tuhan. Kesian dong. Kalau begitu buat apa lagi kita pergi mengajar ya? Kalau begitu Calvinista, saudara pendeta semua katakan, kalau begitu kenapa kamu buat ibadah? Kenapa kamu beri pengajaran kepada Protestantisme dalam aliran Calvinista? Ngapain? Karena Kristus mati hanya untuk umat pilihannya saja. Kenapa kamu pergi khotbah? Kenapa kalian buat pengajaran? Pergi mewartakan Injil di kultus-kultus kalian. Buat apa? Baca, Deo, pelan-pelan di sini. Yohanes 3 Yohanes 3, ayat 16, 20. sampai 20. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang Tahan, tunggal. Deo. Kasih kepada siapa? Dunia ini. Siapa yang hidup di dunia ini? Semua makhluk?
Berarti di sini harus dirubah betapa besar kasih Allah kepada beberapa orang yang dipilih di dunia ini, beberapa orang saja yang akan ditebus, atau di sini dikatakan betapa besar kasih Allah kepada dunia. Baca ulang Deo dan lanjut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Berapa melainkan roh. setiap? Apa artinya setiap? Semua, Romo. Semua, setiap orang, Deu, Ika, Lono, Yakobus, Jimmy, Elsa, siapa semua yang ada di room ini? Kita ada berapa orang nih? Setiap orang, 85 orang nih. Setiap orang, setiap orang, setiap orang. Kita belum masuk ke penghakiman. Saya bilang, tuh, Tuhan tuh kasih besar. Tuhan Allah tuh punya kasih yang besar untuk semua loh. Bukan hanya untuk orang yang terpilih. Ini ajaran paling distorsi konsep ketiga ini. Lanjut. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Ini saya masuk kepada perbuatan penting sekali karena perbuatan kita adalah cahaya ya yang bersinar. Sebenarnya ini Yohanes rujukan Yesus ini kepada Yesaya 15 perbuatan-perbuatan kasih Yesaya 58 ayat 7. Perbuatan yang Matius 25 31 selanjutnya itu juga rujukannya ke 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 Yesaya 58 tentang perbuatan kasih adalah cahaya yang bersinar. Orang bisa melihat cahaya itu dalam perbuatanmu. Makanya tadi dikatakan bahwa bagaimana engkau menanggapi dengan iman dan perbuatan terhadap tawaran penebusan dan keselamatan dari Allah. Apa yang harus kita buat? Ayat tadi katakan bahwa dengan cara seperti apa? Deu perbuatan. Perbuatan adalah cahaya kepada dunia ketika engkau menanggapi tawaran keselamatan dari Allah. Kasih Allah yang besar untuk selamatkan dunia, dan engkau menanggapinya dengan iman dan memancarkan iman itu dalam pengertian perbuatanmu supaya orang tahu bahwa engkau punya cahaya. Oke. Sebenarnya referensinya bagus sekali di dalam Yesaya 58 ayat 7. Oke, selanjutnya. Dew. Ya. Yesaya 58. Dari ayat 7 saya ulangi. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Dew. Dan pada saat itu terangmu, baca kembali ayat itu penting. Dan pada saat ketika engkau berbuat baik seperti ini, perbuatan kasihmu, maka pada saat itu terangmu. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Bayangkan itu penting. Penting sekali saudara-saudari. Sudah cukup. Udah cukup. Dalam hanya mau buat komparasi bahwa kita bisa menanggapi tawaran keselamatan dari Allah itu, dari Yesus itu, betapa besar cintanya Allah kepada dunia ini. Dia mau semua orang yang percaya tetap selamat dalam pengertian ini. Dan kita menanggap itu dengan iman dan perbuatan kita. Kita percaya bahwa dia datang untuk menyelamatkan kita. Dan kita melakukan dalam perbuatan-perbuatan itu supaya terang kita dilihat.
Supaya kamu menjadi terang. Pakaian yang orang bisa lihat, yang tadi sudah sentuh di dalam suratnya Paulus. Pakaian adalah perbuatanmu. Orang bisa lihat kamu dari sana. Jadi hancur total ya dalam pengertian ini bahwa Tuhan hanya memilih datang untuk menebus orang ini saja. Di sini bagaimana kita menanggapi dalam iman dan perbuatan kita terhadap tawaran keselamatan, penebusan yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, Deo. 1 Timotius 4:10 dulu. 1 Timotius 4 ayat 10 saya bacakan ya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bayangkan, karena itu kita harus berjerih payah, berjuang. Kasihan dong ya, kalau kita kita tidak bisa kita bilang kalau itu ngapain beriman lagi, ngapain pergi ke gereja, maka ngapain pergi dengar khotbah pendeta lagi. Calvin, Calvin, kalau kamu tutup semua kamu punya gereja-gereja kah kalau begitu tuh? Denominasi ditutup karena apa? Buat apa lagi? Buat apa lagi Tuhan yang datang menyelamatkan orang yang terpilih? Buat apa lagi berjuang? Melawan semua apa yang ada di kitab suci. 1 Timotius yang sama, Yakobus 2 3 sampai 3 lah, 3 dari mulai dari 3. Langsung ayat 4-nya saja. Yakobus. Tadi sebenarnya kita sudah baca. Oke, saya langsung deh. Ya, halo, Yang halo. menghendak oke. Jelas Romo ya? Ya, sudah sekarang. Sudah tadi 1 Timotius 2 sudah Ya, kita baca 1 tadi 2 ayat Timotius 4 sudah. 2, Yang menghendaki ayat 4-nya langsung. Yang menghendaki semua ya, orang yang menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. karena berjuang untuk tahu bagaimana selamat, jangan selamat bodoh, tetapi selamat karena kalian juga tahu, berjuang untuk berusaha untuk tahu apa yang benar. Keselamatan yang benar itu seperti apa, bukan keselamatan yang baik. Keselamatan yang benar itu seperti apa. Dan teman-teman saudara dan saudariku yang terkasih, kita bisa lihat semuanya itu dalam proses panjang ini. eh, Tuhan memberikan kita ya peluang untuk berkembang, peluang untuk berjuang, bersusah payah di dalam perjuangan kita, berjuang untuk masuk melalui pintu yang kecil dan semuanya itu dong. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarkanlah yang benar. Yang benar yang mana? Yang saya perintahkan. Jangan yang Calvin perintahkan, yang Zwingli perintahkan, yang Luther perintahkan. Ngapain? Yesus perintah itu seperti apa yang harus diikut kalau mau selamat? Kalau tidak bagaimana? Kalau itu bukan milik Kristus. Karena itu tidak tahu tadi, Paulus bilang, ikutilah ajaranku karena saya terima dari Tuhan. Tetapi Calvinista ini, ikutilah ajaran yang diterima dari Calvin, dari Luther. Ngapain? Kalau itu adalah hasil protes dari Protestan sendiri, kepada Protestan sendiri, ya kenapa harus ikut kalau begitu? Nanti selamanya akan jadi protes. Oke, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mau analisa semuanya. Oke, Titus 2 ayat 11. Nanti teman-teman nanti saya minta di Om Jimmy supaya nanti kalian bisa baca ya teman-teman. Saya berjuang dalam 15 menit atau 10 menit ini dua yang terakhir selesai. Oke, Titus 2 ayat 11, Teo. Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Yang menyelamatkan siapa? Semua manusia. Tidak tahu Calvin ini dia baca atau tidak ke kitab suci. Kisah 10 34 35. Kisah 10 ayat 34 sampai dengan 35. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi semua orang yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada siapa? Pada Allah. Bukan orang yang terpilih. Rusak ini ajaran ini. Bingung. Dia bingung sendiri, saudara-saudariku yang terkasih. Roma 5 ayat 6. Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Di sini dikatakan orang-orang terpilih atau orang-orang durhaka? Orang-orang yang berdosa. Ayat 18-nya. Jadi semua Calvin ini orang suci kalau begitu.
Bukan durhaka lagi. Ngapain Yesus mati untuk orang suci? Ayat 18, Deo. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Siapa? Hanya orang yang terpilih? Semua orang. Semua. Dan gereja juga harus jadi semua. Universal. Jadi kalau begitu semua, kalau mereka bilang hanya Calvin yang selamat, hanya Luther yang selamat, hanya Mormon yang selamat. Lawan Tuhan Allah sendiri nih. Kita belum masuk apa yang harus kita buat dan bagaimana penghakiman ya teman-teman. Ini mau dobrak ini Injil, kitab suci sendiri, runtuhkan, hancurkan ini tulip ini ya. Bukan saya ya dalam pengertian ini karena lucu bagaimana membaca kitab suci dalam pengertian Pater Jerry, comot, copot dan cocokkan. Bukan dalam isi dan keseluruhan. Oke, yang keempat, kasih karunia yang tidak bisa ditolak. Wah, duh. Saudara dan saudariku yang terkasih, kembali lagi free willmu tidak berguna di sini. Oke? 2 Tesalonika 2 ayat 10. 2 Tesalonika 2 ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ingat, kasih karunia yang tidak bisa ditolak. Kita tidak bisa menolak kalau Tuhan sudah pilih. Ternyata, Deu, Yudas masih menolak atau tidak? Menolak, Romo. Ternyata, Petrus menyangkal atau tidak? Menyangkal, Romo. Ternyata, Thomas kurang percaya atau tidak? Kurang percaya, Romo. Ternyata, ternyata, jadi lucu ya. Kisah 7 ayat 51. Kisah 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu telah menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Ada yang menentang, Ada, Romo. ada yang menentang. Dan ada juga yang tidak menghiraukan ajaran yang benar. Roma 16, 17, 18. Karena perut mereka menolak ajaran yang benar. Ya, Roma 16:17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Tahan, Deu. Perpecahan itu karena menolak ajaran yang diwartakan oleh siapa? Oleh para Rasul. rasul. Sengaja baca kembali ayat itu penting banget. Kenapa perpecahan? Menolak kebenaran. Tapi siapa yang mengajarkan kebenaran itu? Aku heran. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Kenapa menghindari mereka? Ayat 18 menjelaskan. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Menolak. Menolak kebenaran. Ada opsi untuk menolak. Jadi menurut Calvin tidak bisa ditolak. Yohanes 5:40. Yohanes 5 ayat 40. Dia sendiri yang pertama, dia sendiri yang menolak ajaran ya Kristus punya. Lalu bertentangan sekali, dia katakan bahwa sulit engkau tidak bisa tolak. Oke. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Hmm.
Kamu tidak mau datang kepadaku untuk apa? Untuk Memperoleh memperoleh hidup. hidup. Menolak. Tapi menurut Calvin tidak bisa ditolak. Ternyata dia sendiri menolak yang Yesus punya ajaran. Kan bertentangan. Namanya kontradiksi doktrinal. Lukas 7 ayat 30. Lukas 7 ayat 30. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Menolak. Ada opsi menolak. Berarti saya tidak mengerti. Kisah 13:46. Tidak Kisah mengerti 13. Calvin pasang. Karena dia protes ke Yakobus. Jadi begitu hasilnya. Kalau Protestan protes ke Protestan, ya hasilnya tetap jadi protes. Oke, kisah 13:46. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Oke, saudara dan saudariku, kesimpulan kecil. Apakah di sini di dalam semua bacaan, kalau kita mau analisa, apakah kita tidak bisa menolak panggilan, atau kita tidak bisa menolak rencana keselamatan Allah, atau kita bisa menolak? Bisa menolak, Romo. Bisa. Opsi free will, kehendak bebas semua ada di sini. Tapi menurut Calvin, kebebasan kita sebagai manusia benar-benar dihapuskan. Jadi kontradiksi antara kebejatan total, kontradiksi kalau kebejat total, bagaimana? Kalau semua sudah bejat total, berarti tidak bisa omong bahwa ada pilihan untuk orang yang tidak bejat ya. Yakobus, karena ada orang tertentu yang diselamatkan, berarti orang ini tidak bejat. Artinya bertentangan dengan ajaran kebejatan total di atas. Bagaimana kontradiksi di dalam konsepnya sendiri dari tulip ini. Yang pertama dia bilang kebejatan total, kerusakan total. Setelah itu dia bilang ternyata ada kelompok yang dipilih Allah, artinya tidak bejat. Kan lucu. Sangat lucu dalam pengertian ini. Yang di atas pertama, T-nya dia bilang kebejatan total, kerusakan total. Lalu yang di bawah, ternyata ada orang yang dipilih untuk diselamatkan. Artinya orang ini tidak, Dew. Orang ini tidak apa? Orang ini tidak apa? Dia tidak mau diselamatkan dia. Tidak. Begini. Yang pertama dia bilang kebejatan total, tulip T itu. Ternyata di bawah, dia dalam ajaran dari tulip itu sendiri, ternyata ada kelompok yang diselamatkan, yang dipilih. Artinya orang yang diselamatkan ini bejat atau tidak? Harusnya tetap bejat, Romo. Iya, Bejat harusnya itu, tetap Romo. bejat. Makanya ada kontradiksi di dalam tulip itu sendiri. Yang pertama dia bilang, semua manusia bejat. Tapi yang di bawah dia bilang, ada kelompok yang tidak bejat karena diselamatkan. Karena dipilih. Apakah tidak ada pertentangan di dalam doktrin itu sendiri? Tidak Teman-teman. konsisten, Romo. Tidak konsisten, Tidak galau. konsisten. Ini yang begini. Berarti yang pertama, rusak total, tetapi yang di bawah ada orang yang dipilih untuk diselamatkan sejak semula dalam pengertian ini. Kalau itu orang yang diselamatkan ini orang kudus atau tidak? Halo? Iya. Yang berdosa, Tidak kudus, Romo. Romo. Ya, tidak. Kalau orang yang sudah dipilih diselamatkan, Yakobus, orang ini orang bercela atau tidak bercela? Harusnya tidak bercela, Romo. Harus tidak bercela. Harusnya orang suci. Orang suci, karena hanya dengan kekudusan orang bisa melihat Allah. Berbahagialah orang yang kudus hatinya, karena mereka yang mampu melihat Allah. Artinya, orang yang dipilih ini bejat atau tidak bejat? Menurut Calvin, kalau begitu. Tidak bejat. Immaculate bejat. conception dong, Romo. Iya, tidak bejat. Berarti di dalam Orang doktrin sendiri immaculate. terjadi apa? Baku Pertentangan. tindih. Bertentangan ya, Pertentangan. benar sekali. Yang pertama dia bilang manusia semua bejat total, tidak bisa buat apa lagi. Yang di bawah dia bilang ada orang yang dipilih untuk diselamatkan. Kalau itu orang yang terpilih ini, artinya orang harus suci hatinya, orang harus kudus karena hanya dengan kekudusan. Berarti ada orang yang tidak bejat. Aduh, Calvin kalau ada sini ketok kepalanya Calvin kau ini bagaimana bertentangan buat tulip tapi bertentangan satu tulip satu sama lain lagi. Kan lucu.
Oke, yang terakhir teman-teman. Hmm. Ketekunan orang kudus. Ini yang kita melapis dia juga. Memang benar bahwa tidak ada yang akan merebut kita dari tangan Bapa. Bahwa Tuhan memberi kita hidup kekal. Dan bukan kehidupan duniawi. Benar. Memang benar bahwa Tuhan membantu kita untuk bertekun. Tetapi tidak menyangkal realitas kemungkinan kemurtatan. Calvinisme memang menyangkalnya. Meskipun Alkitab menegaskannya bahwa ada kemurtatan. Aduh, hancur si Calvin ini. Oke, Yohanes 1:12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Artinya, semua yang menerima dan semua yang percaya. Berarti ada yang tidak percaya. Percaya. Kan logikanya seperti itu. Yohanes 3:16. Dia pakai dua ayat yang pertama ini, dua poin ini untuk mendukung doktrinnya. Yohanes 3 ayat 16. Mm-mm. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Engkau tidak ada peluang lagi untuk murtad. Engkau tidak ada peluang lagi untuk murtad. Menurut Calvin. 1 Timotius 4 ayat 1-2. 1 Kita jawab. Timotius Ternyata masih bisa murtad. Masih bisa menyangkal. 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Artinya kalau engkau sudah dipilih, engkau tidak bisa murtad lagi. Kan menurut Calvin, lanjut. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Dia yang murtad. Ini sebenarnya tulip itu gambaran dari hatinya yang murtad, ya. Dia bilang tidak bisa murtad lagi kalau sudah dipilih. Ternyata di kitab suci bilang masih ada yang murtad. Masih zaman-zaman akhir ini akan datang antikristus, akan banyak loh, akan datang guru-guru palsu. Mm-mm. Nah, lucu si Calvin ini. Ibrani 10:26-29 yang tadi telah kita baca ya saudara dan saudariku yang terkasih. Ketika kita sengaja berbuat dosa walaupun sudah memeluk kebenaran, artinya kita murtad dari kebenaran yang kita terima. Ibrani 6:48. Ibrani 6 ayat 48. Oh, ayat 4 dan 8, sorry. 4 dan 8, maaf. Ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Sampai 8. Oh iya. Maaf, Romo. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Masih bisa murtad? Sudah Dew, masih bisa murtad? Orang yang sudah percaya? Masih bisa. Tapi Calvin bilang tidak. Kekudusan, ketekunan orang kudus, kamu tidak bisa murtad lagi. Kalau mengikuti ketekunan orang kudus, kamu tidak murtad lagi. Karena kamu sudah dipilih jadi orang kudus, dalam pengertian kamu tidak murtad lagi. Makanya kadang Markus Adi, dia contoh kecil, dia bilang semua orang yang percaya adalah orang kudus. Masih ingat? Setan pun percaya. Ya, Seperti setan pun yang percaya kata ke Tuhan Hengki. Yesus. Hengki apa dia nama? Tadi, Dew, Hengki. Dia bilang gereja adalah kumpulan orang percaya. Lalu kita baca Yakobus 2:19 bahwa setan pun percaya. Akhirnya saya bilang kalau begitu beberapa setan bergabung jadi gereja dong. Dia emosi dengan saya. Lucu kan?
Lucu. Pokoknya mereka suka-suka ya, Yakobus. Mereka atur saja. Denominasi ya. Wow. Ya, Game. Setan dibikin denominasi belum. iya, karena semua dia bilang gereja adalah kumpulan orang yang percaya. Setan pun percaya. Pantesan ada Dan gereja kemudian setan ya, Romo. Ada gereja setan ya, pantas ya, bener ya. pokoknya Banyak mereka di Amerika banyak itu. di Kolombia gereja-gereja iblis. Oke. Nah, Ibrani 12:5-6. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Keras, supaya kamu jangan murtad. Harus dididik. Berarti bukan dipilih supaya jangan murtad. Kita harus dididik untuk apa? Ya Yakobus, supaya jangan meninggalkan iman kita. Keras. Nah, Paulus bilang, kamu dihardik, kamu di apa? Supaya kamu, karena sayang, ayah Allah sayang kalian. Wow. Oke teman-teman, kita tutup dengan Matius 7, 13-14. Nanti Om Dew, Om Yakobus atau Om Jimmy bisa bagi ini supaya kalian bisa renungkan masing-masing di rumah. Oke, Matius 7, 13-14. Ya, Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Wow, berjuang. Selamat berjuang Katolik yang ada di sini. Saya kesian para Calvinis dengan ide tulip ini. Kesian ya. Menentang kitab suci, anti-biblis, menentang para rasul, menentang pengajaran Yesus sendiri. Masuklah melalui pintu yang sempit. Karena engkau harus berjuang. Engkau harus menanggalkan semuanya untuk masuk ke sana. Engkau harus menanggalkan manusia lamamu untuk masuk ke sana. Jadi hati-hati dengan konsep Calvinis. Ini konsep kuat sekali di dalam kekalvinan. Dan saya hanya mau katakan bahwa konsep-konsep seperti ini bukannya membawa kita kepada kebenaran, melainkan merusak kebenaran yang sudah ada. Dan barang siapa yang berada di tempat seperti itu, menjauhkan keselamatan dan belas kasih dan kasih karunia dan rasa cinta dan rasa kerahiman dari belas kasih dari Allah untuk manusia, untuk kita semua. Jadi malam ini, saudara-saudariku, waktu Indonesia kita masih konsentrasi di konsep tulip itu, hanya tidak membawa kita kepada penghakiman, hanya mau katakan bahwa keselamatan untuk semua orang. Tetapi iman adalah tanggapan terhadap rencana, tawaran keselamatan, dan penebusan dari Allah itu sendiri. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host Yakobus dan Deutro. Saya pamit sedikit ke belakang ya. Jadi 7.30, 8.30, 9. Oke. 7.30, 8. Oke. 1 jam lebih. Oke. Terima kasih teman-teman. Saya ke belakang dulu. Kalian serahkan kembali kepada host. Kita masuk acara bebas kah? Atau belum nih? Host. Belum, Romo. Diskusi Oke. dulu. Tanya jawab, Oke. Romo.